إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيا قبله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man taqwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seringkali kita dengarkan penjelasan uraian keterangan berkaitan dengan takwa itu. Tapi kalau ayat yang kita dengarkan dari surah Al-Imran itu sudah akrab di telinga kita. Jadi perintah kepada Allah itu supaya kita bertakwa itu dikaitkan dengan bagaimana menyerahkan diri kita ini kepada Allah SWT. Tetapi oleh Departemen Agama dimaknai Islam itu ya sebagai agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sudah berislam. Tetapi Islam itu maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Tharifah Al-Mansurah, menyerahkan diri kepada Allah itu ada setidaknya ada 4 aspek. Pertama, menyerahkan diri mengikuti hukum akidah, tauhid. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah mengikuti hukum ibadah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Allah mengikuti hukum muamalat pergaulan di antara sesama masyarakat. Dan yang keempat, menyerahkan diri kepada Allah mengikuti hukum hudud wal qisas, yaitu pidana dan perdata. Jadi kalau ada orang mengikuti secara totalitas apa yang disebutkan tadi, itu berarti dia salah satu indikator dia menjadi orang yang takwa kepada Allah SWT. Tetapi yang perlu kita catat, takwa kepada Allah itu tidak dikaitkan dengan perolehan ekonominya seseorang, karena itu tidak merata. Strata pendidikannya seseorang juga tidak, apalagi asal usul kejadian diciptakannya oleh Allah itu ya, kesukuan, kebangsaan, etnis, warna kulit itu tidak terindikasi bahwa seorang A yang punya latar belakang etnis ini lebih takwa dari yang lain, itu tidak. Inilah agama modern itu. Saya rasa peluang untuk kita menerapkan Islam sebagai agama masa kini itu ada. Jika kita bisa menjelaskan Islam itu dengan tepat dan benar sesuai dengan tilawah. Tetapi saya ingin beralih beberapa menit nanti itu berkaitan dengan takwa kepada Allah yang dikaitkan dengan kejujuran. Ini katanya kan kata-kata sepele ya, kejujuran. Tapi dampaknya kejujuran itu luar biasa, menjadi manusia sendiri yang melakukan kejujuran menjadi tenang, tentram, tidak ada beban apapun, dan dampaknya kepada masyarakat itu sudah begitu. Mudah-mudahan tidak salah paham yang saya masukkan dengan kejujuran itu sumbernya dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi apa yang diperoleh kalau kita ingin menjadi orang yang berkata yang jujur yang benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti posisi amal kita itu semakin bagus kata Allah.
dalam situasi manapun, dalam bidang apa saja, tidak ada orang tidak suka kejujuran. Jadi kalau kejujuran itu dimusuhi orang, yang musuhi itu adalah orang yang mati-mati kebobrokan. Maka ketika ada orang baik, ada orang jujur, maka itu pasti dimusuhi. Jadi posisinya kalau orang itu bisa jujur tadi kata Allah, maka dia posisinya akan lebih baik di tengah masyarakat. Bukan hanya itu, yang perilaku dunubakum dan dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ada partner antara kita sama Allah. Jadi kita disuruh bersikap yang jujur, yang baik, lalu kemudian Allah akan menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Tapi tidak banyak orang mau bersikap yang jujur itu. Mudah-mudahan tidak salah paham, yang saya maksudkan dengan kejujuran itu bukan yang kita saksikan setiap hari di YouTube itu, tetapi kejujuran dalam kita berucap tentang siapa yang kita tuhankan. Nah, itu masalahnya. Saya ulangi, yang saya maksudkan kejujuran itu adalah setiap kali kita mengucapkan siapa yang kita tuhankan. Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pembahasan adalah apakah kita ini sudah jujur dengan ucapan la ilaha illallah. Itu maksud saya. Ya, kita lokalisasi hanya di situ saja pembahasan mengenai jujur. Dan ini sangat prinsip di dalam hidup kita, kejujuran bersyahadat, kampanye milu, kejujuran bersyahadat. Kalau dengan mempelajari tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Salah saya ini sudah berkali-kali diterangkan. Nafi itu tidak. Maka yang didahulukan oleh Allah supaya manusia itu mengucapkan tidak dulu, tidak ini, tidak ilah, gitu. Kalau semuanya tidak, lalu siapa yang dihilangkan? Ilah Allah, kecuali Allah. Tetapi ini uraiannya panjang. Ya, kita ini bisa jujur nggak? Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, karena kandungan dalam kitab itu diterangkan kalau ilmu di mana ada wajibun wa qaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Memberi makna terhadap dua kalimat syahadat, saya ambil yang pertama, itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi rukun Islam, sholat, zakat itu dan seterusnya sampai haji itu didasari pada akidah yang betul. Nah, kalau akidah yang tidak baik, namun bilang dari cuma camping, maka bisa diduga ya ibadah-ibadah yang lain, ya asas-asas daripada Islam yang lain ini tidak dekat dengan baik. Itu maksud saya di situ. Nah, masyaallah muslimin rahimahumullah, saya mengambil satu titik saja, yaitu kejujuran di dalam mencintai Rasulullah. Karena orang yang sudah bersyahadat tentang Allah dan Rasulullah itu ada konsekuensi. Dalam diri manusia itu ada potensinya manusia dan menjadi energinya manusia, yaitu cinta. Kelihatannya sepele, tapi saya satu ini. Jadi ketika cinta itu kemudian disematkan dan diarahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi penggerak untuk manusia berbuat baik. Sebaliknya, ketika rasa cinta manusia yang saya sebut sebagai energi tadi diarahkan kepada sesuatu yang alhamdulillah dimensinya negatif, maka orang gampang berbuat kemaksiatan. Kalau begitu, cinta ini bagian daripada kekuatan manusia. Jawabannya iya. Bisa nggak mengelola rasa cinta dengan sebaik-baiknya? Menurut saya belum tentu. Tergantung manusianya. Ini yang mau dibahas beberapa menit berikut. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu ada penjelasan begini, Pak. Aslul amal buluha huwa al-mahabbah. Ya, kalau insan la ya'malu illa lima yajidu. Jadi mobilisasi manusia itu gerakan kesana kemari, dan karu-karuan yang dilakukan kemacetan dan sebagainya. Itu kalau dirunut, ini apa ini? Ada rasa cinta. Jadi manusia tidak bergerak kalau tidak punya rasa cinta. Jadi ilustrasinya ini,
Jadi kalau subuh-subuh hujan gerimis ada as-salatu khairum minan naum. Nah ini karena cinta sama Allah, bergerak orang itu. Orang ditawari bisnis pakai A, pakai ini, lalu di sana ada doang, berangkat dia. Ya, karena cinta itu. Jadi cinta itu bisa mendorong manusia untuk bergerak kemana dia cinta. Dalam konteks kita bertauhid, maka cinta kepada Allah dan Rasulullah itu bagian daripada ibadah. Nah, saya beri contoh teguran Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Umar ini orang tuanya. Karena ngomong mengenai cinta itu salah di depan Nabi. Masya Allah. Wallahi ya Rasulullah, kata Umar, la ta'habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, demi Allah, apa yang aku cintai dari segala galanya kecuali aku mencintai diri. Itu maknanya mencintai dirinya terlebih dahulu, baru mencintai Rasulullah. Oleh Nabi ditegur, lah ya Umar, tidak begitu. Sampai aku ini lebih dicintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Baru saya tambah merubah kata-katanya. Kalau kita akrab dengan bahasa Arab, dari ilah menjadi hatta. Saya ulangi yang pertama, wallahi ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kecuali aku mencintai diriku sendiri. Lah, tidak. Ya, lalu Umar berubah kata-katanya, wallahi ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Nabi, demi Allah, kau yang aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku sendiri. Jadi mencintai Rasulullah lebih dahulu, baru mencintai diri. Baru Nabi mengatakan, al-an ya Umar. Nah itu baru betul. Ini kelihatannya sepele Pak. Jangan tak tunjukkan ya. Di masyarakat itu ada hal-hal yang rusak tatanan masyarakat itu karena dia mencintai satu atau benda, dua perdagangan atau jabatan, tiga rumah atau tidak. Kalau kita mau jujur, ya nanti adik-adik kalau Bapak bisa buka sendiri di surat At-Taubah ayat 24. Saya nggak menerangkan itu supaya nggak terlalu panjang lebar. Tapi 3 poin di surat 8, tapi yang saya sebutkan kaitannya dengan harta benda itu 3. Wa amwalun yatarattumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 8 poin yang di sini itu kemudian tengah-tengahnya disuruh membandingkan pakai isi tahdil bahasa Arabnya. Kalau 8 perkara ini kamu cintai dibandingkan dengan cintamu kepada Allah, Rasulullah dan perjuangan, yang 8 tadi, yang 5 hubungannya dengan manusia, yang 3 itu harta benda tadi, kata ayat itu tunggu saja masa kehancurannya. Oh kalau begitu, naudzubillah dari rumah tangga, institusi, yayasan, negara dan bangsa bisa bangkrut karena masyarakatnya tidak terkontrol, kecintaannya kepada Allah tidak terurus dengan baik, lalu dia mengarahkan cintanya kepada mengeruk kekayaan duniawi, nabrak hukum dan syariatnya Allah. Jawabnya iya. Itulah yang sering saya katakan bahwa syirik itu sumber kerusakan tatanan masyarakat, bangsa dan negara. Dan ada yang koreksi ucapan saya sama sekali. Itu bukan karena saya merasa paling benar, tapi dasarnya ada. Oh kalau begitu pembinaan umat dan masyarakat, bangsa dan negara itu dimulai dari tauhid. Iya, iya, ya. Nah ini kalau saya bicara yang ini agak beda lagi. Maka Rasulullah adalah marhalatul tauhid, marhalatul ukhuwah, al-istidah, kemudian tahqiqun nasab. Itu pembinaan umat dan masyarakat dimulai dari sini. Tauhid dulu dikuatkan. Nah, jadi yang pertama adalah saya menyebutkan bahwa ini energi cinta tadi, tapi kalau salah kelola maka dia akan bisa menjatuhkan dirinya sendiri, harkat dan martabatnya bisa menjatuhkan tatanan yang ada di masyarakat. Terakhir saya sebutkan
pikirannya Profesor Dr. Nurholis Majid orang meninggal. Dia mengatakan begini, saya baca di bukunya Kehidupan Spiritual Masyarakat Modern. Ya, dia profesor. Kesyirikan terhadap berhala atau beliau, kesyirikan kepada benda-benda langit atau benda-benda mati lainnya, atau syirik terhadap makhluk halus pada tingkat tertentu tidak lagi menyita perhatian kita karena wujudnya dan pengaruhnya jelas sehingga sangat mudah menghadapi dan menghindarinya. Kalau orangnya tidak percaya, buang aja benda-benda. Tobat, selesai. Kalau beliau berikutnya, yang paling sulit dan paling berat adalah menghadapi kesyirikan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan kecintaan manusia terhadap harta benda, anak keturunan, jabatan, dan sebagainya. Jika masyarakat kita itu mengarah ke sana, kata surat atau badai, tunggu saja masa kehancuran. Ini yang saya sebutkan ini. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, laisa minal khatar ayyakuna safinatu fil ma', walakin al-khatar ayyakuna al-ma'u fi safinati. Tidak bahaya Pak kalau ada perahu di atas air. Tapi yang bahaya itu kalau ada air di dalam perahu. Wujudul mu'min di dunia baik musyilah. Adanya orang Islam di dunia itu bukan aneh. Memang dunia itu isinya manusia. Salah satunya adalah orang Islam. Walakin al-musyilah, ya, walakin al-musyilah antakuna dunia di qalbil mu'min. Yang menjadi masalah itu jika dunia berada di dalam hatinya umat Islam. Itu ada pembahasan sampai ibadah pun diniatkan untuk mencari dunia. Itu bahasa kitabnya menjadi iradatul insan bi amalihi dunya minasyirk. Aku lupa lihat dan astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Yang saya sampaikan di khutbah yang pertama ini, intinya menurut istilahnya di kitab itu namanya asyirku bil mahabbah, syirik dalam bercinta. Mestinya orang Islam itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, tapi ini mencintai dunia dan kebetulan melebihi cintanya kepada Allah atau sama, ya. Sehingga itulah orang ini sudah terjerumus dalam kesyirikan dalam bercinta. Ada orang menyebut itu kesyirikan masa kini yang tidak disadari. Dikiranya syirik itu hanya patut di sebelah-sebelah saja. Yang kedua, saya bacakan pidatonya Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah. Ini konklusinya, kesimpulannya, kenapa pemimpin-pemimpin sekarang yang Muslim, yang syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah, tidak mengikuti pola pemikirannya Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah? Apa beliau dalam satu kitab diterangkan nama ba'du ketika diangkat menjadi khalifah, bisa disebut ini pidato pelantikan. Ayyuhan nas, fa inni qad uridu 'alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Al-dha'ifu fiikum qawiyyun indi hatta arifa 'alaihi haqqahu insyaallah. والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا تدعي قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل ولا تشع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. Wahai sekalian manusia, kata Abu Bakar, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian.
Jika aku berbuat baik maka bantulah aku, tetapi jika aku berbuat keburukan luruskan aku. Kejujuran adalah amanah, kebohongan adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian menjadi orang kuat di hadapanku, agar aku dapat memenuhi haknya insya Allah. Orang tua di antara kalian menjadi orang yang lemah di hadapanku, agar aku ambil hak darinya insya Allah. Manakala suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, pasti mereka akan ditimpa kehinaan. Dan manakala perbuatan maksiat tersebar di tengah masyarakat, niscaya Allah akan timpakan musibah menyeluruh kepada mereka. Taatilah aku supaya aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan manakala aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh ada ketaatan kepadaku dari kalian semuanya. Kalau ini menjadi asas kepemimpinan di mana-mana, sehingga tidak memuterakan diri sendiri versi seperti Abu Bakar tadi, saya rasa ini indikator daripada baldatun thayyibatun, suatu negara yang makmur. Jadi tidak ada prioritas dari seseorang, setinggi apapun jabatannya orang ini, sebenar apapun orang ini. Tetapi kata Abu Bakar di bagian akhir tadi, kalau aku lurus maka ikuti, kalau aku taat sama Allah dan Rasulullah maka Anda boleh taat. Tapi kalau aku tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah, maka Anda tidak boleh taat kepada. Betapa luhur seperti yang pidatonya ini baru kemarin, dan seperti yang pas kalau diterapkan di tengah masyarakat yang carut marut karena faktor kecintaannya kepada harta. Dan banyak orang tidak jujur itu tadi. Kita hanya bisa menyampaikan himbauan begini saja. Mudah-mudahan Allah SWT yang meluruskan hati-hati yang tidak baik, hati-hati yang berikut, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amah wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa azalina maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.